hal, diantaranya ada new media, sosial media, dan konvergensi media. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Oke, jadi kan sekarang tuh dunia tuh udah berkembang pesat banget kan. Dulunya yang kita pakai radio, televisi, terus baca koran. Sekarang udah berubah ke pakai internet, terus pakai sosial media, aplikasi digital juga. Itu tuh kan gimana ya? Kayak Transisi, betul. Transisi dari tradisional ke era digital gitu ya, yang dinamakan new media. Dan adanya new media ini tuh ngasih dampak banget ke kehidupan kita. Apa aja tuh Kak? Jadi pasti dong kalau dampak itu ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Dan kelebihannya tuh banyak banget. Di antaranya kayak kita gampang banget nih ngakses informasi kan. Informasi sejauh apapun dimanapun kita bisa cari gitu, bisa dapat langsung informasinya. Terus kita bisa melakukan partisipasi publik, dimana kita bisa bicara sama siapapun dan orang dimanapun, baik kita kenal maupun tidak kita kenal gitu kan. Gampang banget ya zaman sekarang tuh. Apalagi dengan adanya sosial media gitu kan. Gampang banget itu tuh. Terus banyak banget lah kelebihan dari new media sendiri, tapi dampak negatifnya juga banyak. Pasti dong. Kayak adanya cyberbullying. Itu betul kan? Banyak banget kan pelecehan seksual di internet. Betul. Sekarang tuh udah beredar banget dan kayak gak ada privasinya gitu. Nah, ngomongin tentang privasi juga, sekarang tuh banyak banget pelanggaran privasi. Kayak informasi kita tuh tersebar. Saking mudahnya informasi bisa di-reach orang. Jadi itu bikin banyak pelanggaran privasi juga ya. Betul. Dan itu tuh penyebab dari new media sendiri gitu. Kan serem banget ya. Iya sih. Jadi sosial media itu sebenarnya banyak sih kelebihannya, bagus juga gitu. Tapi banyak juga sisi negatifnya yang menyeramkan. Jadi kita sebagai pengguna harus lebih itu lah ya, kayak aware gitu ya, lebih. Iya. Nah, tadi di new media tuh ada sosial media ya. Iya, betul. Nah, sosial media itu adalah salah satu media yang tempat untuk bersosialisasi satu sama lain, tapi dalam bentuk online gitu. Nah, ini juga bisa diakses oleh seluruh manusia gitu. Ini tuh tidak dibatasi ruang dan waktu gitu. Nah, sosial media juga punya dampak juga sama. Iya. Tapi dampaknya tuh apa? Nah, dampak yang ada dalam sosial media itu sangat banyak, yang besar gitu bagi kehidupan kita. Nah, seseorang yang awalnya kecil, yang bukan siapa-siapa gitu, tapi dengan ketika bisa jadi besar gitu, kayak selebgram kan awalnya bukan siapa-siapa gitu, tapi sekarang bisa jadi masuk TV, terus undang ke podcast, banyak juga lah gitu. Berkat sosial media. Iya, itu berkat sosial media karena viralitas itu. Jadi berpengaruh banget ya. Nah, apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Nah, seperti sebagai untuk media pemasaran, kita mau dagang dari sosial media kan gampang sekarang. Betul. Nah, terus mencari koneksi, memperluas pertemanan, kita nggak tahu mukanya siapa, bentuknya gimana, tapi kita gampang ya kalau mau berinteraksi dalam sosial media gitu. Betul. Cari teman gitu. Nah, tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh sosial media, banyak juga dampak negatif yang akan kita dapat, seperti kayak susah bergaul, kecanduan, terus autis lah sekarang ya dibilangnya. Nah, kalau orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya gitu. Seperti bisa mencari informasi dari sosial media, terus
belajar. Sekarang kan mau belajar di sosial media itu banyak banget ya. Kayak gitu sih kalau sosial media. Kalau konvergensi itu kayak gimana? Jadi konvergensi itu adalah penggabungan antara media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan juga internet yang digabungkan oleh digitalisasi dan juga komputerinisasi. Nah, jadi dalam konvergensi media itu terdapat 3 kombinasi, yaitu 3C. Ada communication, computation atau komputer, dan juga konten. Jadi konvergensi media itu banyak sekali, memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan. Di antaranya itu salah satunya adalah mudahnya informasi yang bisa kita dapat, karena konvergensi media itu bikin kita tuh jadi lebih portable. Sebagai contohnya handphone kan gak butuh kayak disambungin dulu ke listrik buat bisa nyala. Jadi dimanapun kita berada kita bisa dapat info gitu walaupun lagi di jalan. Tinggal punya internet doang ya. Dengan internet semuanya bisa kita dapat. Jadi salah satunya itu tadi informasi. Tapi dengan mudahnya informasi juga kita harus lebih hati-hati gitu. Jangan sampai semua yang kita dapat melalui media langsung kita telan aja tanpa disaring dulu terlebih dahulu. Sehingga itu bisa membuat pola pikir kita tuh kayak berubah gara-gara media sosial yang gak baik itu. Jadi ada beberapa contoh fenomena konvergensi media. Di antaranya itu ada salah satunya tadi telepon genggam. Jadi dalam bermedia sosial kita nggak perlu lagi pakai listrik, ribet harus sambungin ini itu karena udah portable. Terus yang kedua, dalam pembelajaran tuh seperti misalnya Zoom sama Google Meet, kita bisa belajar di rumah gitu, nggak usah ketemu Online ya, langsung aja kita Zoom, lihat dosennya langsung dari jarak jauh. Secara jarak jauh juga kita bisa belajar, kita saling bertukar ilmu. Dan yang terakhir itu ada Kompas atau perubahan media cetak yang dulunya tuh berbentuk koran, tapi sekarang berita itu bisa diakses melalui web, web internet atau digitalisasi gitu. Jadi menghemat kertas juga kan kalau misalkan dengan konvergensi media gitu. Jadi gitu guys, konvergensi media. Nah, jadi intinya new media dan sosial media serta konvergensi media itu saling berkesinambungan, dan dampak positif dan negatifnya juga ya nggak beda jauh lah ya, sama-sama gitu ya, karena mereka saling berkesinambungan. Nah, jadi kayak dari itu sebagai pengguna kita tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Harus pintar-pintar lah gitu, mana yang baik atau yang buruk gitu untuk mempergunakan di media itu sendiri. Jangan sampai kalian terjerumus, bukannya ngasih dampak yang positif malah jadi kalian orang yang bermasalah gitu gara-gara media. betul. Jadi jangan disalahgunakan ya new media itu. Kita harus tetap menggunakannya dengan bijak dan sebaik mungkin. Nah, jadi segitu aja mungkin podcast dari kita. Betul. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menyebar informasi untuk penonton yang ada di rumah. Mungkin segitu aja. See you di next video. Bye bye. Makasih udah nonton.